Gara-gara kebijakan corona, Roro Fitria bebas bersyarat. Beruntung banget ya mantu lovers. Verrell Bramasta keren abis. Ini dia kegiatannya selama karantina diri di rumah. Idap autoimun, Ashanty lebih beresiko kena COVID-19. Terus siasatnya biar tetap sehat apa ya mantu lovers? Eits, tapi jangan lupa ya mantu lovers, sebelumnya klik tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! What's up mantu lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero YouTube. Hari ini, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Mantu lovers, tahu nggak sih berita baik datang dari Roro Fitria? Yaps, wanita asal Jogja berusia 30 tahun tersebut baru saja bebas mantu lovers. Mendekam di balik jeruji besi rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur selama 2 tahun 2 bulan, ia dan beberapa napi lainnya bebas bersyarat berdasarkan kebijakan Kemenkumham nomor 10 tahun 2020. Alhasil, karena kekhawatiran terhadap penularan pandemi COVID-19, Roro Fitria bisa pulang lebih cepat dengan syarat asimilasi di rumah. Seharusnya kalau sesuai keputusan awal, ia bebas dari penjara Agustus 2020 mantu lovers. Menghirup udara segar dari belenggu akibat kasus narkoba yang menimpanya, ini dia momen kebebasan Roro Fitria. Tenang. Kalem ya. Kalian milik. Jangan bilik itu lah. Pelukannya. Situ. Rara. Ya. Bebas. Alhamdulillah. Udah jadiin tempat. Udah. Duduk Kak. VIP. Syukur yang sangat mendalam saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas takdir dan ketetapannya pada hari ini tanggal 2 April 2020. Alhamdulillah saya bebas dan berdasarkan Permenkumham tahun 10 nomor 10 tahun 2020 berkenaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, napi-napi yang sudah menerima SK dibebaskan dengan program asimilasi. Sementara update terbaru dari Kementerian Republik Indonesia, saat ini penderita positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1.790 orang. Di antaranya 170 meninggal dunia dan 112 lainnya sembuh. For your information, ada kabar gembira dari Andrea Dian nih. Karena setelah dirawat dan menjalani rapid test, hasilnya negatif corona. Namun istri dari Ganindra Bimo ini masih harus jalani beberapa pemeriksaan lagi mantu lovers. Nah, di balik update tadi, ternyata selama di dalam penjara, Roro Fitria juga banyak menyesali perbuatannya loh. Soalnya waktu sang ibunda menghembuskan nafas terakhir 15 Oktober 2018, doi nggak bisa lihat sendiri dan melepas kepergian sang ibu. Makanya Roro Fitria merasa terpukul banget tuh mantu lovers.
Alhasil ia bikin nazar kalau sudah bebas dari penjara. Nggak taunya ia ingin mewujudkan cita-cita ibunya, yakni menikah. Wah, siapa tuh calonnya? Nazarnya, saya selalu berdoa, terutama hari Jumat saya membaca surat Al-Kahfi, supaya saya didekatkan jodoh yang terbaik untuk saya. Saya ingin sekali menikah, saya ingin mempunyai momongan. Saya ingin bilang ke Mama ini cita-cita Mama untuk saya bisa memberikan cucu buat Mama. Mama adalah segalanya bagi saya. Sampai dengan beliau wafat pun saya tidak bisa melihat jenazahnya. Saya nggak bisa mendampingi, memegang tangannya ketika beliau menghadapi sakratul maut. Jadi ada suatu message atau pesan tersendiri yang tidak bisa tersampaikan beliau kepada saya sampai dengan detik-detik wafatnya beliau. Jadi Mama, namun saya yakin dengan perubahan saya ke arah hijrah, ke arah yang jauh lebih baik, saya yakin Allah akan memberikan pahala-pahala yang terus mengalir kepada Mama. Gak berhenti dengan keinginannya menikah, ada juga yang berubah dari penampilan Roro Fitria nih. Biasanya terlihat seksi, kali ini doi berubah 180 derajat dengan penampilan tertutup. Usut punya usut, ia makin menemukan jati diri dan mengenal agama lebih dalam lagi kala berada di dalam penjara Mantul Lovers. Dengan tangis air matanya, Roro mengaku ingin hijrah setelah bebas dari penjara. Alhamdulillah saya bisa menemukan Allah di dalam penjara. Hanya Allah yang bisa menguatkan saya dengan ibadah-ibadah saya. Di mana sebelumnya saya hanya mengetahui tentang agama, hanya mungkin permukaannya. Sekarang semenjak saya di dalam, setiap hari saya pengajian pagi, pengajian siang, dan dengan berbagai ustadz dan ustazah yang sangat capable. Jadi alhamdulillah saya bisa menemukan Tuhan, dan ini mujizat, salah satu mujizat Tuhan terbesar saya, di mana setelah beberapa ujian yang saya alami, alhamdulillah hari ini saya bebas. Saya tadi mendengar suara ya. Roro Fitria menjadi salah satu dari banyak napi yang dibebaskan bersyarat di Indonesia karena COVID-19. Nah, sekarang kita cek yuk cara Verrell Bramasta menjaga stamina tubuh supaya tetap fit walaupun di rumah, apalagi menghadapi pandemi virus corona. 10 hari jalani karantina di rumah, putra sulung Vena Melinda itu nggak segan buat kasih tips agar Mantul Lovers tetap produktif. First, rajin gunakan waktu kalian untuk berolahraga. Gak percaya? Lihat tuh gimana gak bugar bodinya Verrell. Rajin berolahragalah kuncinya Mantul Lovers. Dan olahraga apa aja yang biasa dilakukan sama pria kelahiran 11 September 1996 itu ya? Jadi gue mau main pingpong dulu, habis main pingpong mau berenang, habis berenang masak makan malam. Kurang lebih kayak gitu guys kegiatan gue selama kuarantin. Jadi bangun tidur, masak, olahraga, masak, olahraga lagi, masak. Jadi ya coba ikutin kegiatan gue terus ya guys. Gue tanya-tanya kayak infotainment gitu. Jadi kegiatan hari ini apa ini? Hari ini tadi habis masak, olahraga seharian. Di sini mau berenang terus kita mau masak makan malam. Gak cuma berolahraga, tentunya menjaga kebugaran tubuh, terutama di tengah pandemi COVID-19, juga bisa dari makanan Mantul Lovers. Sama kayak yang dilakuin Verrell, habis berolahraga tentu ditutup dengan santapan yang sehat. Gak terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak, ini dia menu makan malam Verrell Bramasta. Check it out!
Ini Budi. Kayak cabai loh, Jak. Apa bang? Kayak cabai. Buset. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Beda cerita dengan Verrell Bramasta yang menghabiskan waktu dengan berolahraga dan makan makanan sehat, pasangan Syahnaz dan JJ justru maksimalin quality time dengan putra-putrinya selama stay at home. Yuk Mantu Lovers, kita simak keseruannya. Mantu Lovers, terutama buat kalian yang sudah berkeluarga atau yang masih punya adik bayi, bermain dengan sang buah hati bisa jadi salah satu tips supaya kalian gak boring selama social distancing. Sama kayak pasangan Syahnaz Sadiqah dan JJ Govinda nih. Yaps, orang tua dari Zain Sadafir Ezilan Ismail dan Zunaira Alessia Safaras Ismail itu makin sering quality time sama anak kembarnya. Since they wake up sampai akhirnya tidur gak pernah sekalipun berpaling dari babynya. Dan ini dia kegiatan Syahnaz bersama si kembar Zain dan Zunaira di pagi hari. Nih Zain sama Zunaira baru pada bangun. Kalau Zunaira udah nenek ya, udah minum susu. Yang ini mau minum susu juga sama. Iya. Beginilah jadi ganti-gantian ya minum susunya ya. Iya, iya Zunaira, iya Zain, ya, nangis nih aus jadinya. Bilang Zain jangan nangis gitu, jangan nangis. Ya, iya, oh gitu. Sekarang Zunaira sama Zain udah bisa ngobrol ya. Gak cuma Syahnaz aja loh yang langsung nyamperin babynya sejak bangun tidur. Her husband, JJ Govinda juga gak mau kalah. Bahkan gak jarang JJ menghibur anaknya yang tiba-tiba menangis. Ini nih, baru Dedi idaman ya Mantu Lovers. Di balik aksi lucu JJ menghibur Zain dan Zunaira, suddenly banget Syahnaz menguak kalau ternyata JJ gak pernah mau mandiin anaknya. Oh sayang, Gini hampir setiap hari kita. oh sayang kamu. Setiap hari tuh makan doang isinya. Jadi kita selama lockdownnya selama apa di rumah cuma makan tidur Main sama bayi, sekarang dia ngamuk sayang. Apa? Gitu. Sekarang kita lagi main nih sama Zain sama Zunaira ya. Di bawah, jadi gini aja, habis mereka udah pada minum susu, terus main. Ya. Nanti mandi sama papa gimana? Kita tantang. Nanti Zain atau Zunaira coba suruh papa mandiin. Belum pernah nih mandiin. Hei, belum pernah. Ya kan? Iya hari ini kita. Parah. Aku mah udah kita. Aku udah pernah coba, nanti kita akan mandiin Zain sama Zunaira. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Gak mau kalah dengan Syahnaz yang quality time dengan sang buah hati, Ashanti pun juga sama nih Mantu Lovers. Tapi ada kekhawatiran lebih, soalnya Ashanti juga mengidap autoimun yang notabene lebih beresiko kena COVID-19. Terus gimana ya cara Ashanti jaga kesehatan? Mantu Lovers, kalian masih ingat kan November 2019 lalu, istri Anang Hermansyah, Ashanti Siddiq, didiagnosa menderita autoimun. Berjuang melawan sistem kekebalan tubuh yang menyerang dirinya sendiri, Ashanti jadi makin concern dan aware nih sama maraknya pandemi COVID-19. Apalagi sementara penderita positifnya sudah melebihi angka 1.700. Wajar aja sih Ashanti waspada ya Mantu Lovers.
Lalu upaya pencegahan yang dilakukan Ashanti supaya nggak tertular virus corona gimana ya Mantul Lovers? Alhamdulillah kita semua baik-baik saja dan memang di kondisi dari mulai Bapak Presiden bilang untuk kita tidak boleh keluar rumah, jadi udah hampir seminggu lebih kita di rumah, benar-benar nggak keluar sama sekali, di rumah aja dan mengisi waktu luang kita sama keluarga. Terus juga kita ya banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah, bisa work from home, anak-anak juga bisa masih sekolah online, masih juga ngerjain tugas. Jadi walaupun mereka libur gitu, tapi mereka nggak ngerjain apa-apa gitu. Dan yang paling penting jangan pergi kemana-mana gitu. Sebenarnya ini lebih bahaya karena aku punya penyakit bawaan kan. Itu lebih riskan katanya kena penyakit ini, karena kalau orang yang sehat alhamdulillah bisa sembuh sendiri dengan imunnya, tapi kalau orang yang punya autoimun atau punya sakit paru-paru dan lain-lain itu lebih bahaya, karena kalau kena pasti agak susah untuk disembuhkan gitu. Jadi kita memang harus benar-benar menjaga daya tahan tubuh. Selain tadi berjemur, aku minum vitamin C, aku konsumsi semua yang tinggi vitamin C kayak lemon, aku minum jahe, minum kunyit, kencur, bawang putih, semuanya deh pokoknya yang bagus-bagus. Jaga daya tahan tubuh kita, tidur yang cukup, makan yang cukup, jangan berlebihan. Ingat banyak yang gak bisa makan, dan yang paling penting sih sebenarnya pikiran kita harus happy. Walaupun kita lagi begini, pikiran kita harus tetap positif gitu. Walaupun pemberitaannya macam-macam, tetap positif. Kita berusaha, kita ikhtiar dan yakin, berdoa bahwa ini secepatnya akan berakhir. Jadi buat kalian semua, tolong ikutin pesannya pemerintah untuk tinggal di rumah. Nggak diminta ngapa-ngapain kok, hanya diminta untuk tinggal di rumah aja. Diikuti dulu, dan semoga kita semua bisa jaga kesehatan karena ini mau puasa, mau lebaran juga. Semoga semuanya bisa berakhir, semuanya bisa kembali sehat, kita semua bisa kembali beraktivitas. Beside of her awareness about COVID-19, Ashanti tetap berusaha melihat kondisi terkini secara positif. Di antaranya dengan lebih memanfaatkan waktu buat keluarga, seperti berjemur bersama, makan bersama, dampingi anak belajar, hingga selalu sholat berjamaah. Mantul Lovers juga jangan mau kalah dong. Ayo tunjukin kalian juga produktif dan bisa lebih dekat dengan keluarga kalian. Gak lupa, Ashanti pun turut mendoakan agar pandemi COVID-19 segera berakhir, agar semua bisa kembali beraktivitas dengan normal. Sehat terus ya Ashanti dan keluarga. Jangan lupa cuci tangan dan juga di rumah aja ya Mantul Lovers. Siang langsung berjemur di bawah matahari dari jam 10 sampai jam 2. Terus kita juga kayak lebih quality time sama keluarga, sholat juga bisa jamaah terus sekarang bareng-bareng. Kebetulan aku kemarin seminggu puasa, tapi ternyata aku berhenti karena katanya jangan puasa dulu di saat kondisi kayak gini, karena kan paling penting adalah membasahkan tenggorokan kita biar nggak kering, dan minum setiap setengah jam. Kita semua berharap ini semua bisa cepatnya berakhir. Tapi gimana berakhir bukan hanya kerja dari pemerintah, tapi juga bekerja sama dengan kita semua yang ada. Tolong jangan kemana-mana. Kalau kita mungkin ngeyel menganggap ini hal biasa, tapi kita jangan menularkan ini ke orang lain. Dengan kita nganggap biasa, nanti orang lain akan ketular gara-gara kita terlalu menyepelekan, karena ini penularannya sangat cepat sekali dan belum tentu rumah sakit kita akan memadai. Tenaga medisnya juga udah pada tumbang karena kecapean, kekurangan masker, karena pada nimbun masker. Dan di luar sana juga masih banyak orang yang nggak bisa kerja, banyak orang yang nggak bisa makan. Jadi kita yang masih bisa mampu, mudah-mudahan bisa menyumbangkan, ikut berpartisipasi pada saat keadaan kayak gini, karena pemerintah nggak mungkin bekerja sendiri. Pastinya kita semua juga harus ikut berpartisipasi, membantu seadanya. Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul!
Halo semuanya, jangan lupa saksikan Mantul Infotainment di YouTube. Jangan lupa di like, subscribe, di komen juga, di share ke teman-teman kalian. Dah.